Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Naisela Zahra Mandadam dengan NIM 2450191152. Di sini saya akan mempresentasikan materi dengan judul Peran Jalur Biosintesis Metabolit Ginseng terhadap Peningkatan Imunitas Tubuh. Pada slide pertama, yaitu biosintesis metabolit primer dan sekunder pada ginseng. Metabolit primer adalah senyawa esensial seperti karbohidrat, protein, lipid, dan asam nukleat yang berperan dalam pertumbuhan dan energi melalui jalur seperti glikolisis dan siklus Krebs. Pada ginseng, metabolit primer menjadi sumber energi dan prekursor pembentukan metabolit sekunder yang banyak disimpan di akar. Metabolit sekunder berfungsi untuk adaptasi dan pertahanan tanaman, seperti melawan patogen, UV, dan herbivora. Pada ginseng, metabolit utamanya adalah ginsenosida yang disintesis melalui jalur isoprenoid, yaitu mevalonat dan metil eritritol fosfat dari metabolit primer. Ginsenosida memiliki aktivitas sebagai antioksidan, antiinflamasi, dan imunomodulator. Metabolit primer dan sekunder saling terkait, di mana metabolit primer menjadi dasar pembentukan senyawa bioaktif untuk ginseng. Selanjutnya yaitu kandungan senyawa bioaktif ginseng. Metabolit primer pada panak ginseng meliputi karbohidrat, protein, lipid, dan asam nukleat yang berperan dalam pertumbuhan, energi, dan fungsi sel. Dihasilkan melalui proses fotosintesis, glikolisis, dan siklus Krebs, serta menjadi prekursor metabolit sekunder. Karbohidrat sebagai sumber energi, protein, dan struktur lipid, membran dan cadangan energi asam nukleat. Informasi genetika asam amino, vitamin, dan mineral berperan sebagai kofaktor metabolisme. Metabolit sekunder pada ginseng didominasi ginsenosida atau saponin triterpenoid dengan aktivitas antioksidan, antiinflamasi, imunomodulator, dan anti kanker. Juga mengandung flavonoid, fenolik, alkaloid, dan terpenoid untuk perlindungan tanaman. Produksinya dipengaruhi lingkungan seperti cahaya, suhu, nutrisi, dan stres. Metabolit primer sebagai dasar biosintesis, sedangkan metabolit sekunder menentukan nilai farmakologis pada ginseng. Selanjutnya yaitu prekursor dan produk akhir ginseng. Biosintesis metabolit sekunder pada panak ginseng berasal dari metabolit primer. Glukosa menjadi pirufat, kemudian pirufat menjadi asetil-CoA melalui jalur mevalonat dan metil eritritol fosfat terbentuk IPP, yaitu isopentenyl piroposfat dan DMAPP dimetil alil pirofosfat, kemudian menjadi squalena, squalena menjadi oksidosqualena menjadi triterpenoid, kemudian triterpenoid menjadi ginsenosida. Ginsenosida memiliki aktivitas sebagai imunomodulator, antioksidan, antiinflamasi, dan anti kanker. Produksinya dipengaruhi oleh faktor internal seperti umur dan fase tumbuh, serta faktor eksternal yaitu cahaya, suhu, nutrisi, serta stres. Metabolit primer menjadi dasar biosintesis, sedangkan metabolit sekunder menghasilkan senyawa bioaktif penting. Selanjutnya yaitu efektif ginseng sebagai imunomodulator. Panak ginseng adalah herbal tradisional untuk meningkatkan vitalitas dan daya tahan tubuh. Mengandung ginsenosida, polisakarida, flavonoid, dan fenolik yang berperan sebagai imunomodulator seperti meningkatkan makrofag, sel NK, dan sitokin. Berfungsi juga sebagai adaptogen untuk mengatasi stres dan antioksidan untuk melindungi sel imun. Dikonsumsi sebagai rebusan teh atau ekstrak untuk meningkatkan stamina dan pemulihan. Meningkatkan imun melalui efek imunostimulan, imunomodulator, dan antioksidan. Kesimpulan, metabolisme panak ginseng meliputi metabolit primer seperti pertumbuhan, energi, dan prekursor, serta sekunder yaitu untuk adaptasi dan aktivitas biologis. Ginsenosida disintesis melalui jalur MFA, mevalonat, atau MEP, metil eritritol fosfat, dari metabolit primer dengan efek
sebagai imunomodulator, antioksidan, antiinflamasi, dan anti kanker. Produksinya dipengaruhi oleh faktor internal dan lingkungan. Ginseng berpotensi sebagai bahan alami peningkat sistem imun dan bernilai penting di bidang kesehatan atau farmasi. Sekian yang dapat saya presentasikan. Kurang lebihnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.